Oke, sekarang kita mau mencoba memperhatikan satu yang sering ya kita perhatikan, yang bahkan mungkin sangat sering dipergunakan, yaitu equalizer ya. Nah, equalizer ini ternyata di mixer ini disediakan di berbagai titik. Satu contohnya di channel, misalnya channel ini ya, channel ini ada equalizer ya kan, di layar juga bisa dilihat. Kemudian kita coba lihat ke bass ya, misalnya ini bass ya, kita lihat misalnya bass 1. Nah, ini ada equalizernya juga ya. Kemudian kita geser ke bawahnya, layer bawahnya metrik ya, ini kita select misalnya metrik 1, ada equalizernya juga. Lanjut misalnya ke mono atau center ini ya, ini kebetulan belum dipakai nih. Nah, ini juga ada ya, ada equalizer. Lanjut LR, ini juga ada equalizer. Ini yang kita lihat tadi itu parametric equalizer. Tapi ternyata mixer ini juga menyediakan grafik equalizer ya. Bisa di mana bisa lihat ini, select effect. Ya, ini kebetulan udah langsung masuk ini. Dual grafik EQ ini ya. Ya ini. Coba kalau kita arahkan di home-nya ya. Ini dari rak 5, 6, 7, 8 itu udah terpasang dual grafik EQ ya, meskipun yang 5, rak 5 dan 6 belum terpasang, belum terpatching ke output ya. Tapi yang rak 7 udah terpatching untuk output bass 1 dan 2. Kemudian yang 8 ke matrix 1, 2. Nah, itu apa? Kalau bass 1 dan 2 tadi kebetulan ini untuk monitor yang di mimbar ya. Yang di mimbar dia ada 2 buah monitor, bass 1 untuk monitor yang sebelah kiri, bass 2 untuk monitor sebelah kanan ya. Kemudian matrix 1 dan 2, matrix 1 dan 2 ternyata juga di insert equalizer ya. Itu untuk equalizer grafik untuk speaker utama sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi satu-satu matrix 1 itu speaker untuk speaker sebelah kiri, yang matrix 2 untuk speaker sebelah kanan. Nah, sekarang equalizer segitu banyaknya gimana kita menggunakannya? Ya, kira-kira demikian. Nah, pada biasanya pada waktu kita mempersiapkan sound system ya, kita akan mempersiapkan speakernya juga. Nah, speaker ini kita siapkan. Nah, kebetulan ini speakernya itu dipasang di gantung ya, ada 2 buah kiri dan kanan, dikirim dari matrix 1 dan 2. Matrix 1 dan 2 itu menerima signal dari LR ya. Nah, jadi LR dikirim ke matrix 1 dan 2 ini ya, bisa dilihat ini. Nah, ini signal dari channel ke LR, kemudian ke matrix ke speaker. Nah, di matrix ini untuk kita mengkalibrasi speakernya supaya speakernya itu mempunyai respon frekuensi yang merata, kita pergunakan equalizer. Di samping untuk meratakan respon frekuensi dan juga untuk membatasi frekuensi yang bekerja di setiap speaker ya. Kebetulan ini yang digantung di matrix 1 dia bekerja mulai di kisaran 100 Hz sampai 20.000 Hz ya. Nah, dan ada beberapa titik equalizer yang sudah di-adjust supaya respon frekuensi di speakernya rata. Nah, di samping di parametric equalizer juga tadi yang di grafik ini bisa dilihat ya, ada equalizer untuk ngejust suara speakernya ya, karena menurut kita suara yang ada di ruangan perlu disesuaikan. Nah, kebetulan ini speakernya bunyinya nggak sama persis, jadi ada perbedaan. Ini bisa dilihat, ini equalizer grafik yang sebelah kiri, ini equalizer grafik yang sebelah kanan.
Ya, terus gimana kita bisa ngeset seperti ini? Kebetulan kita ngesetnya menggunakan real time analyzer, ya, analyzer. Jadi istilahnya nggak hanya dengan telinga saja ya, tapi kita menggunakan alat ukur supaya kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan keseimbangannya. Nah, kemudian metrik 1 dan metrik 2 ini tadi untuk yang gantung. Nah, metrik 3 dan 4 ini untuk kiriman ke subwoofer. Di metrik 3 ini bisa dilihat, ini juga ada equalizernya, ya. Tapi dipakai untuk membatasi frekuensi kerja subwoofer, ya. Ya, kebetulan frekuensi kerja subwoofernya dibatasi mulai dari 30 Hz sampai 100 Hz, yaitu di angkanya 98 ya. Nah, sama ya. Sama, ini ada yang ke tambahan. Oke. Jadi sama. Jadi equalizernya dipakai untuk ngejust supaya speaker subwoofernya bekerja di range yang perlu dia bekerja. Jadi waktu nanti digabungkan bunyi bersamaan, suara speaker yang di atas dan suara speaker subwoofernya bisa saling melengkapi, gitu ya. Tidak bertumpang tindih, tapi saling melengkapi. Gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau kita udah dapetin suara speaker yang kita inginkan, nah sekarang kalau kita menginginkan check sound, ya kita akan memulai dengan cek channel. Ya, misalnya ini kan kebetulan channel 14 ini kita pakai dengan musik ya. Nah, kita bisa cek musiknya, apakah keseimbangan frekuensinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya ada kekurangan atau hal yang perlu kita adjust, misal contoh, oh ternyata pengen atau menghendaki channelnya biar nggak terlalu rendah, frekuensi low-nya yang di subwoofer bisa lebih terkontrol, bisa dipakai low cut ya. Ini dicoba ya, sampai seberapa yang diinginkan, sampai secukupnya. Menurut kita cukup tight, cukup padat. Nah, habis itu kalau sudah cukup, bisa kita dengarkan frekuensi yang di atasnya. Perlu nggak ada perubahan-perubahan? Anggaplah perlu misalnya. Oh ternyata saya perlu. Saya pengen high-nya lebih open lagi, lebih bright lagi, boleh. Nah, pencet di high-nya. Kita buka. Kebetulan ini pakai yang shelving, kita buka. Ya. Mau cari frekuensinya boleh ya, sampai apa yang kita mau bisa terlaksana ya, sesuai kemampuan speakernya ya tentunya ya. Oke, misalnya ini cukup, udah oke. Nah, contoh mungkin kita ini kan ke LR ya, kan terkirimnya ke LR, masternya kan di LR ini. Mungkin kalau di LR kita nggak perlu ada equalizer lagi, tidak perlu, ya sudah, kita biarin sampai kita merasa memang itu perlu dipergunakan. Nah terus kapan kita perlu menggunakannya? Ya ketika kita udah cek semua channel, ya semua channel itu udah bunyi. Nah, kalau channel semua bunyi dan kita membutuhkan adjustment, penyesuaian, contoh misalnya, oh ternyata waktu channel semua bunyi, mid-nya butuh perhatian, mid-nya harus dikurangi sedikit, boleh dikurangi misalnya ya, misalnya ini dikurangi, misalnya berapa, 1 kilo misalnya, ini ya, sebentar. Ya, misalnya di 1 kilo misalnya, merasa harus dikurangi aja
Jadi kalau kita nggak tahu, misalnya gini ya, kita nggak tahu frekuensi mana yang harus dikurangi, ya caranya ya mudah. Misalnya kita tahunya mid gitu aja, ya udah, mulai mana? Misalnya mulai 1 kilo misalnya, kita kurangi dulu, ya, coba digeser gimana, sampai menurut kita yang paling enak. Habis itu direview misalnya, oh terlalu banyak ngekinya, nguranginya, ya dikembalikan lagi. Nah, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi apa ya, menggunakan equalizer kita nggak perlu takut, tapi juga nggak perlu berlebihan gitu. Jadi tetap sebelum kita memutar potensio, kita dengarkan, coba di review apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kalau kita merasa kurang low, nggak apa-apa, tambahin low-nya. Nah, misalnya kayak gini, nah, naikkan. Oh, kok kurang ya? Coba pakai shelving, misalnya kayak ini. Oke. Atau setelah didengar, oh tadi ngekatnya kebanyakan ya, kembalikan aja. Sampai titik di mana kita menginginkan suara yang kita inginkan, ya. Udah, lanjut. Ya, tadi ingat ya, yang di LR, yang di master. Setelah kita mendengarkan semua, kita review. Kalau ada adjustment yang perlu secara global, ya kita boleh adjust dengan equalizer di LR. Tapi kalau kita mendengarkan secara umum dan kita spot ada instrumen atau channel yang menonjol, ya kita selesaikan di channel itu. Misalnya kita dengerin, oh saya dengar hi-hat-nya kok menurut saya kok kurang, ya berarti kita adjust di channel hi-hat, misalnya contoh ini, ya kita sesuaikan gitu. Jadi jangan diselesaikan di LR karena kita spot hi-hat, ya kita kembali ke hi-hat, atau spot ke gitar, ya nah dicek di gitar gitu ya. Tapi kalau menurut kita udah oke, ya tidak perlu kita untuk mencari-cari ya, udah cukup. Nah demikian. Terus yang bass, ya seperti tadi, bass 1-2 kan tadi buat monitor, kan udah dipakai untuk adjust suara di speakernya. Nah sekarang kalau misalnya contoh ya, ini kalau di sini itu ada bass untuk ear monitor. Contoh ini bass untuk ear monitornya drum. Nah misalnya ini ada settingan terakhir, misalnya oh dia merasa kalau dari drumnya kurang low, oh ditambah sama dengan low-nya. Kemudian oh low mid-nya kebanyakan dikurangi. Terus ada high mid-nya menurutnya kurang, ditambah. High yang tinggi di 10 kilo kebanyakan dikurang. Tidak apa-apa, karena bisa jadi yang dilakukan ini untuk adjust apa yang didengar di telinganya. Ya, apa yang didengar telinganya bisa jadi itu berhubungan dengan earphone yang dipakai. Jadi apa yang didengar putar aja knobnya. Ya, yang penting dengan dengan kesadaran, oh aku pengen ngerubah ini gitu ya. Jangan tanpa berpikir gitu ya. Tadi oh menurutku mid-nya kebanyakan, ya coba dicari pelan-pelan, dikurangi channelnya kayak ini, kayak ya yang ini yang low mid ini ya. Nah ini bisa diputar-putar ya, diputar-putar di mana, dikurangi dulu. Ini kan gainnya udah ada, dikurangi, kemudian diarahkan sampai terdengar lebih jelas, lebih bersih. Nah, sudah ya udah selesai, tinggal diperhatikan yang lain. Sama yang bass selanjutnya juga sama. Yang metrik tadi kan udah dijelaskan ya. Yang ini tadi kebetulan metrik 1, 2 dan 3, 4 buat speaker yang digantung dan subwoofer. Misal ya, ini buat streaming ya, metrik 5, 6 ini misalnya ya. Nah, kalau kita cek di streaming misalnya ada hal yang menurut kita perlu di-adjust di equalizernya, oh ternyata mid-nya kurang, ya boleh ditambahkan. Karena bisa jadi apa yang kita kerjakan untuk speaker di ruangan itu belum bisa secara
penuh diterjemahkan di speaker HP atau di speaker TV yang ada di rumah. Jadi kita perlu adjust itu. Nah, demikian yang tadi, jangan lupa yang tadi yang grafik ini di samping untuk menyelaraskan frekuensi supaya speakernya lebih seimbang suaranya, bisa juga untuk ngekat feedback ya, itu bisa juga kalau masih ada cukup ini slotnya ini ya. Kalau sudah nggak cukup ya nggak bisa lagi ya. Jadi demikian, kita lanjutkan untuk yang lainnya nanti.